menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita melihat di dalam Alkitab kita masing-masing. Mazmur pasal yang ke-28, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Ketika menyampaikan hal ini, pemazmur tidak asal berbicara, tidak asal berkata-kata. Tetapi pemazmur di sini dicatat di dalam ayat yang pertama, dia adalah Daud. Daud adalah orang yang banyak mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi yang dia hadapi, dia banyak mengalami pertolongan Tuhan. Ketika kita menengok bagaimana perjalanan hidupnya, dari seorang gembala sampai menjadi seorang raja, dia banyak mengalami pahit getirnya kehidupan. Dia banyak mengalami tekanan kehidupan yang berat dia harus tempuh. Baik ketika dia berhadapan dengan Goliat, baik ketika dia berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, baik ketika dia berhadapan dengan Saul. Itu semua adalah situasi yang berat yang dia alami. Artinya Daud ini memiliki persoalan di dalam hidupnya, dan bukan persoalan yang biasa-biasa saja. Namun di tengah persoalan yang berat yang dia hadapi, dia masih bisa berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Apa yang membuat Daud bisa berkata Tuhan adalah kekuatan dan perisainya? Tidak lain tidak bukan adalah pengalaman yang dia alami bersama dengan Tuhan. Pengalaman bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa, membela kehidupannya, menolong kehidupannya, bahkan Tuhan itu melindunginya. Artinya pemazmur menyatakan imannya di tengah situasi yang sepertinya sudah tidak ada pengharapan. Kita bisa bayangkan ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia adalah seorang anak muda yang tidak punya pengalaman. Sementara Goliat adalah seorang tentara yang sudah terlatih. Ya, kita bisa bedakan ya kualitasnya di dalam medan pertempuran. Pasti kalah. Secara manusia pandangannya seperti itu. Tidak mungkin Daud memenangkan pertempuran itu. Apalagi Goliat adalah seorang prajurit andalan, terkenal kehebatannya, terkenal keahliannya. Rasanya tidak mungkin. Tetapi di tengah ketidakmungkinan,
di tengah situasi yang sepertinya tidak ada pengharapan, disitulah Daud mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dia menyatakan iman dan pengharapannya dengan berkata, "Engkau mendatangi aku dengan tombak dan pedang, tetapi aku datang dengan nama Allah Israel, dengan nama Tuhan." Artinya Daud berani menyatakan imannya di tengah situasi yang sulit dan berat itu. Dan ketika dia berani menyatakan imannya, kita melihat mujizat terjadi. Sesuatu yang seharusnya tidak ada harapan, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin dia memenangkan pertempuran itu, tetapi karena dia berkata dengan iman, dia melangkah dengan iman, dia percaya penuh bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisainya, maka mujizat terjadi. Amin. Lalu bagaimana kita harus bersikap di tengah situasi yang sepertinya sudah tidak ada pengharapan lagi? Satu-satunya kekuatan dan perlindungan kita adalah Tuhan. Mari kita berkata seperti Daud, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Mari kita menyatakan iman kita di tengah masa yang sulit ini, sehingga ketika kita berhadapan dengan situasi yang buruk, situasi yang seperti ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau menyatakan iman kita. Kita mau berkata seperti Daud, apapun yang terjadi, sesulit apapun keadaan ini, kita tetap memiliki Tuhan. Tuhan yang adalah kekuatan dan perisai kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan perisai kita, maka kita akan menemukan banyak jalan keluar di tengah kesulitan yang terjadi. Mengandalkan usaha pekerjaan sudah tidak mungkin. Tetapi kalau tidak bekerja, firman Tuhan berkata, orang yang tidak bekerja jangan makan. Sekalipun seolah-olah tidak ada harapan di tengah usaha pekerjaan yang kita lakukan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mudah menyerah. Amin. Jangan mudah menyerah. Kita punya Tuhan yang punya banyak cara di luar pemikiran kita, sanggup menolong dan memberkati kita. Ini adalah waktunya kita menyatakan iman kita dan berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, aku tertolong. Ada pertolongan, ada jalan keluar, ada berkat. Di sini kita bisa lihat dua hal yang dilakukan pemazmur. Yang pertama, menghadapi situasi yang sulit ini, dia tidak pernah berhenti untuk berharap dan berdoa. Kadang-kadang persoalan yang berat membuat kita putus asa, tidak ada pengharapan, dan akhirnya tidak juga berdoa. Kenapa? Pikirannya cuma mikir, gimana persoalanku, berat persoalanku. Akhirnya lupa untuk berdoa. Itu salah. Justru di tengah persoalan yang berat, kita sedang diuji kualitas iman kita. Di tengah situasi yang berat, kita sedang diuji. Berani atau tidak kita menyatakan iman kita di tengah situasi tersebut. Dan bagi anak-anak Tuhan yang berani, dia akan mengalami seperti Daud. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Mujizat itu bisa terjadi kapan saja. Mari kita menyatakan iman kita. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak pernah menyerah. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk berharap dan berdoa kepada Tuhan. Kita percaya penuh, situasi apapun, perlindungan Tuhan itu sempurna buat kita semuanya. Lalu
Hal yang kedua yang dilakukan pemazmur menghadapi situasi yang sulit ini adalah dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan, disitulah sebenarnya jaminan kita semuanya. Iman kita. Bukankah firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup karena imannya, bukan karena uangnya, bukan karena hebat, tetapi orang benar itu hidup karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah jaminan kita, dialah sumber kekuatan kita, dialah perlindungan kita. Dia yang akan selalu menolong di dalam segala kesulitan kita. Sekali lagi mari kita merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita ini. Memang kita sedang berada di tengah situasi yang sulit, sama semuanya mengalami. Tetapi ini adalah saatnya di mana kita mau menyatakan iman kita, bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari, jangan pernah berhenti untuk berharap dan berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Biarlah firman Tuhan ini kita pegang dalam hidup kita. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Pertolongan Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan oh cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan
hadiratmu, takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalan